Itu dimulai dengan, "Saya ingin bicara dengan manajer Anda," dan berakhir dengan menyesal kami memberitahu Anda. Hanya butuh 30 detik, ledakan emosi tak terkendali dari para Karen ini untuk menjadi terkenal di media sosial karena alasan yang salah, membuang resume mereka, dan memperbarui status karir mereka menjadi pengangguran penuh waktu. Nomor 10. Malam tanggal 13 Desember 2025 seharusnya hanya menjadi malam biasa untuk jalan-jalan. Namun pada akhirnya, restoran Hazy di Hayes Valley, San Francisco yang tampak biasa saja itu menjadi latar belakang untuk sebuah adegan brutal di mana seorang wanita yang agresif menjadi tontonan utama di internet sebagai Karen terbaru dan paling terkenal. Shirin Afkari dan seorang temannya sedang makan di Hazy's, menenggak minuman beralkohol satu demi satu. Shirin, seorang karyawan aplikasi kebugaran Strava, semakin mabuk seiring berjalannya waktu dan akhirnya staf memutuskan sudah saatnya menghentikan pelayanannya. Hazy's dikabarkan menolak untuk melayani minuman beralkohol lebih lanjut kepada wanita itu dan pasangannya dengan alasan dia sudah terlalu mabuk. Namun, alih-alih menerima keputusan yang memang diperlukan ini dan mengakhiri malamnya, Shirin justru melampiaskan rasa kesal terdalamnya dan meluapkannya di hadapan beberapa pelanggan lain dalam kejadian yang seharusnya terisolasi ini. Masalahnya, seseorang sedang merekam. Rekaman video dari kejadian malam itu menunjukkan Shirin yang sangat mabuk menjadi semakin agresif. Dimulai dengan teriakan yang tidak jelas dan kemudian berubah menjadi perkelahian fisik. Wanita itu bergerak di sekitar restoran, diikuti oleh rombongannya sambil merekam kejadian yang berlangsung dengan ponselnya. Dia berteriak nyaris tak jelas kepada staf yang memintanya untuk pergi. Dia juga mulai menepis ponsel milik pelanggan lain dan menjadi agresif secara fisik terhadap orang-orang di sekitarnya. Serangan terakhirnya dicegat oleh Miguel Marqueze yang berusia 25 tahun, seorang bartender di Hazy's. Tampaknya marah karena gangguan yang tidak perlu dari wanita itu, Miguel menangkap Shirin dan menyapu kakinya hingga terjatuh ke tanah. Shirin kini semakin marah dari sebelumnya dan melanjutkan amukan kerasnya. Temannya dengan putus asa mencoba untuk melerai, tetapi ditangkap oleh dua pria lain dan diseret keluar dari restoran. Miguel juga memegang Shirin dan membawanya keluar dari tempat itu. Dan seharusnya disitulah cerita berakhir. Tapi di luar, kengerian masih berlanjut. Rekaman video menunjukkan Shirin menarik rambut Miguel dan menolak untuk melepaskannya. Dia kemudian mengambil ponsel wanita itu dan melemparkannya ke jalan sebelum mencoba mundur kembali ke dalam restoran. Namun wanita itu menolak untuk menyerah dan mengikutinya. Namun sekali lagi Miguel menjulurkan kakinya dan membuat wanita itu terjatuh ke trotoar. Dalam hitungan jam, video-video itu sudah menjadi viral. Dan tak lama setelah itu, informasi pribadi Karen anonim itu sudah tak lagi menjadi rahasia. Pengguna internet berhasil mengetahui siapa dia, di mana dia bekerja, dan banyak sekali informasi mengejutkan tentang kehidupan pribadinya. Polisi San Francisco kemudian menangkapnya karena mabuk di tempat umum. Dan pekerjaannya di Strava pun berakhir. Nomor 9. Central Park di kota New York ramai pada pagi hari tanggal 25 Mei 2020 menelan hiruk-pikuk suara kota. Di sini para pelari jogging melintasi rute mereka, pesepeda menghindari batu-batu kecil, dan para pengajak anjing berjalan-jalan seperti biasa. Di antara pepohonan Ramble, Christian Cooper sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih tenang. Dia sedang memanfaatkan kesempatan untuk mengamati burung. Saat kegiatan dadakan inilah dia melihat sesuatu yang akan membuat sebagian besar pengunjung taman dan pengamat burung merasa terganggu. Ada seorang wanita bersama anjingnya, dan anjing itu tidak diikat tali. Christian dengan sopan memanggil wanita itu sambil merekam pertemuan tersebut dan memberitahunya bahwa anjing-anjingnya harus diikat tali di bagian Central Park ini. Apa yang seharusnya menjadi pertukaran yang sedikit mengganggu namun mudah dilupakan, justru berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih ekstrim dan sama sekali tidak perlu. Katakan kepada mereka ada pria Afrika Amerika yang mengancam hidup saya. Pria Afrika Amerika? Saya bersembunyi di Central Park. Dia merekam saya dan mengancam saya serta anjing saya. Wanita itu, Amy Cooper, yang tidak ada hubungannya dengan orang yang menegur tadi, langsung marah atas permintaan tersebut. Christian kemudian bersikeras bahwa dia akan melakukan apa yang dia inginkan jika wanita itu juga melakukan hal yang sama. Dia kemudian mulai memanggil anjing itu mendekat dengan sebuah camilan yang menyebabkan reaksi ekstrim dari Cooper, di mana dia menarik paksa anjing itu dan mengatakan agar dia tidak menyentuh anjingnya. Pada saat inilah wanita itu menyadari bahwa dirinya sedang direkam dan mulai berlari ke arah Christian sambil menyeret anjingnya dengan menarik kerahnya.
Dia kemudian mengancam pengamat burung itu dengan mengatakan bahwa dia akan menelpon polisi karena seorang pria Afrika Amerika mengancam nyawanya. Sepanjang perselisihan ini, Christian sama sekali tidak pernah mengancam wanita tersebut. Namun itulah yang awalnya dipercaya oleh operator polisi ketika mereka menerima telepon darurat dari wanita yang disebut Karen itu, yang bersikeras bahwa dirinya dalam bahaya. Untungnya, kamera sedang merekam dan kebenarannya terdokumentasi. Video tersebut dengan cepat menyebar secara online dan meluas di media sosial, bersamaan dengan terjadinya kekejaman terhadap George Floyd. Pada saat petugas kepolisian kota New York tiba di lokasi dugaan penyerangan itu, baik Cooper maupun Christian sudah pergi. Sebulan kemudian, Legislatif Negara Bagian New York mengesahkan undang-undang yang mengklasifikasikan laporan polisi palsu sebagai tindak pidana, melindungi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan gender, ras, dan agama. Konsekuensi dari tindakan Amy Cooper tidak hanya terbatas pada label Central Park Karen di internet, tetapi juga merambah ke kehidupan pribadinya. Sampai saat itu, dia adalah seorang karyawan di perusahaan investasi Franklin Templeton. Ketika para atasannya mengetahui video tersebut, mereka tahu bahwa tindakan harus diambil, dan Cooper dipecat dari posisinya, disertai dengan pernyataan bahwa Franklin Templeton tidak mentolerir rasisme dalam bentuk apapun. Dia kemudian mencoba menuntut perusahaan atas pemecatan yang tidak adil, tetapi tindakan hukum ini dengan cepat ditolak. Nomor 8. Tindakan keji dan tanpa pikir panjang dalam video viral inilah yang memicu kemarahan besar di dunia maya dan menyebabkan runtuhnya karir jangka panjang dari satu individu yang antagonis. Pada bulan Mei tahun ini, hari sekolah yang biasa menjadi sorotan di Lithia, Florida, di Hillsborough County Barrington Middle School, tempat Karen Whitmore Savage yang namanya memang pas, bekerja sebagai guru dengan tugas utama mendidik satu kelas penuh anak-anak. Ruang kelas, seperti banyak lainnya di seluruh negeri, seharusnya menjadi lingkungan belajar yang aman bagi siswa dari semua latar belakang. Namun, peristiwa yang terjadi menghancurkan rasa aman dan keadaan normal bagi semua yang terlibat, membuat baik siswa maupun orang tua merasa sangat terganggu. Anak-anak baru saja duduk tenang untuk memulai pelajaran, tetapi mereka masih berceloteh satu sama lain seperti yang biasa dilakukan siswa. Tampaknya marah karena kurangnya perhatian yang seharusnya ia dapatkan, guru berusia 63 tahun itu mendekati salah satu muridnya yang sedang bermain dengan boneka bayi Afrika Amerika. Mainan itu disita, tetapi alih-alih meletakkannya di loker atau laci, Savage melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Seperti yang terlihat dalam video yang direkam oleh salah satu murid, dia mendekati area di mana dia biasanya mengisi daya ponselnya. Sebuah kabel pengisi daya tergantung di bawah televisi yang menempel di dinding. Dia mengambil kabel itu, melilitkannya di leher boneka bayi, dan mengikatnya dengan erat, mengubahnya menjadi jerat. Dia kemudian beberapa kali mencoba meletakkannya di atas TV, sampai akhirnya berhasil menggantungkannya. Savage kemudian menurunkan mainan itu untuk memperlihatkan boneka bayi Afrika Amerika yang digantung, dengan ruang kelas berfungsi sebagai tiang gantungan. Para siswa langsung menyuarakan rasa muak mereka terhadap aksi ini, menegaskan bahwa ini adalah tindakan rasis. Savage menanggapinya dengan santai dan menjelaskan bahwa itu dimaksudkan sebagai lelucon untuk menarik perhatian mereka. Tapi ini bukan soal apa niat guru tersebut, melainkan gambaran yang ditimbulkannya. Gambaran itu benar-benar mengganggu dan semuanya terekam jelas di video. Salah satu siswa yang merekam kejadian itu langsung pergi ke kantor urusan siswa, dan Savage tak lama kemudian menyusulnya. Di sana, dia menjelaskan situasinya sebaik mungkin, sementara guru itu terus-menerus memotong pembicaraannya. Sementara itu, video tersebut sudah tersebar ke grup keluarga dan kepanikan langsung terjadi. Yang terjadi selanjutnya adalah amarah besar yang kacau, tetapi memang sangat beralasan. Gambar itu, menurut orang tua, telah menciptakan pemandangan yang seharusnya tidak perlu dilihat oleh anak-anak di tahun 2026. Sebuah aksi penggantungan, terlepas dari niat di baliknya. Akibat viralnya peristiwa tersebut, Kepala Dinas Sekolah Hillsborough County mengecam insiden itu, dan Savage dikeluarkan dari kampus sambil menunggu penyelidikan. Tak lama setelah itu, pihak sekolah mengeluarkan pernyataan yang berbunyi, kutip, "Donna Savage telah diberhentikan terhitung mulai saat ini." Dan insiden tersebut telah dilaporkan ke kantor layanan praktik profesional Departemen Pendidikan Florida untuk tindakan apapun terkait sertifikat mengajarnya. Nomor 7. Pada bulan Juni 2020, frasa Black Lives Matter telah menjadi bagian dari kosakata kita. Itu menjadi tagar media sosial, topik diskusi sehari-hari, gerakan luas yang melampaui dunia maya dan terwujud dalam kehidupan nyata melalui poster, mural, unjuk rasa, dan seruan untuk bertindak.
Jutaan orang sedang dilanda kesedihan dan dipaksa untuk menghadapi kenyataan pahit tentang ketidaksetaraan ras. Setidaknya, kesedihan itu masih terasa di sebagian besar komunitas. Beberapa orang, seperti Lisa Alexander di sisi lain, tidak menyadari bahwa perubahan sedang terjadi. Warga Filipina yang tinggal di lingkungan mewah Pacific Heights, San Francisco, James Juanilo, berdiri di depan rumahnya tempat ia telah tinggal selama 18 tahun terakhir. Dinding rumahnya yang dicat abu-abu akan menjadi kanvas tempat ia menuliskan pendapatnya tentang insiden George Floyd dan peristiwa ketidaksetaraan ras lainnya. Tulisan kapur putih Black Lives Matter tampak mencolok di latar belakang tersebut. Pesannya sangat jelas. Namun saat menuliskan pesan itu dengan stensil, para pejalan kaki tak bisa menahan diri untuk ikut campur. Lisa Alexander yang sekali lagi tidak menyadari revolusi yang sedang berlangsung, mendekati warga tersebut bersama pasangannya, Robert Larkin, dan mulai mengganggu James, bersikeras bahwa dia merusak properti umum. Pria itu dengan sopan menjelaskan bahwa dia tinggal di rumah ini, jadi dia punya izin untuk mendekorasinya sesuka hati. Namun masalahnya bukan karena dia mungkin merusak properti, melainkan pesan yang dia sampaikan kepada siapapun yang lewat. Alexander sangat sadar bahwa media yang digunakan dalam karya seni itu adalah kapur dan akan hilang saat hujan turun. Namun sebelum itu terjadi, ratusan orang akan terlibat dalam gerakan tersebut, yang menurutnya merupakan masalah besar. Alexander kemudian mengklaim bahwa dia mengenal orang yang tinggal di rumah itu dan bahwa James bukan pemilik properti tersebut. Dia kemudian mendorong mereka untuk menelpon polisi jika mereka merasa sangat tidak aman. Beberapa saat kemudian, petugas tiba di lokasi, berbicara dengan James tanpa keluar dari mobil patroli lalu pergi. Para penghuni menjelaskan dalam sebuah unggahan di media sosial, disertai dengan video pelecehan tersebut, bahwa petugas mengenali dia sebagai penghuni gedung dan tidak melihat alasan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia menggambarkan tindakan itu sebagai rasisme yang sopan, rasisme yang tampak terhormat, dengan mengutip, "Dengan hormat Pak, saya rasa Anda tidak seharusnya berada di sini." Sebuah bentuk rasisme yang tidak selalu langsung dirasakan sebagai sesuatu yang merendahkan, tetapi sebenarnya demikian. Pengguna Twitter mengaitkan Lisa Alexander dengan Lave Skincare, sebuah lini perawatan kulit di mana dia menjabat sebagai CEO. Dalam satu hari, layanan langganan make up Birchbox diberitahu tentang video tersebut dan merespons dengan pernyataan yang menegaskan bahwa karena tindakan CEO tersebut, distributor kosmetik itu secara resmi akan memutuskan hubungan dengan mereknya. Namun, video tersebut juga berdampak pada suami wanita itu, Robert Larkin, yang juga menjadi marah atas karya seni yang dibuat James di dinding miliknya sendiri. Pada saat itu, dia bekerja untuk Raymond James Wealth Management Firm, yang mengumumkan di Twitter bahwa Larkin tidak lagi menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Nomor 6. Karena kamu sedang berurusan dengan wanita Kanada sekarang, aku akan melompat melintasi meja ini dan meninju mulutmu. Kembalilah ke negaramu, kami tidak membutuhkanmu di sini. Ini hanyalah dua dari kalimat yang membuat para pelanggan restoran Denny's di Lethbridge, Alberta, terdiam pada malam tanggal 21 April tahun 2018. Insiden tersebut langsung menarik perhatian orang-orang yang hadir, menciptakan suasana tegang di restoran itu. Kata-kata ini muncul dalam bentuk makian bernuansa rasial dari seorang wanita Kanada bernama Kelly Pocha, seorang ibu 3 anak dari Cranbrook, British Columbia, setelah mendengar percakapan yang berlangsung dalam bahasa yang tidak ia kenal. Alih-alih mengabaikan percakapan mereka, Pocha memilih untuk memperkeruh suasana, membuat kehadirannya terasa di seluruh tempat itu dan memastikan semua orang di sekitarnya mengetahui ketidakpuasannya. Monir Omerzai dan 3 temannya telah tiba di Denny's beberapa waktu sebelumnya, berharap bisa menikmati malam yang tenang, namun justru harus menghadapi tuntutan dari seorang asing untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Omerzai telah pindah ke Kanada 13 tahun sebelumnya setelah pindah dari Afghanistan, dan dia sangat terkejut dengan konfrontasi tersebut. Ketika ditanya oleh Kelly Pocha, dia menjelaskan bahwa dia membayar pajak seperti semua orang lain yang tinggal di sana, menekankan kontribusi dan posisinya dalam masyarakat Kanada. Namun dia tidak menerima penjelasan itu, dan apa yang awalnya merupakan makan malam berubah menjadi konfrontasi ala Karen. Kejadian itu dengan cepat memanas, dengan ketegangan yang meningkat seiring pertukaran kata-kata yang terus berlangsung, membuat kelompok tersebut merasa tidak nyaman dan terkejut dengan perkembangan situasi. Setelah dengan suara keras bersikeras bahwa para pria itu bukan orang Kanada, Pocha mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak sedang berurusan dengan salah satu wanita suriah mereka, yang diucapkan dengan cara yang jauh lebih kasar. Dia kemudian berbalik di kursinya untuk menghadap para korbannya, memberi kesan bahwa dia tidak keberatan untuk melakukan kekerasan fisik. Pocha mengatakan kepada Omerzai bahwa dia tidak akan mau direndahkan oleh orang seperti dia. Akhirnya, teman-teman itu meninggalkan restoran dalam keadaan terkejut dan membawa rekaman video untuk dilihat kembali,
mengetahui bahwa apa yang telah terjadi tidak akan mudah dilupakan. Rekaman itu akhirnya diunggah ke internet setelah Omerzai didorong untuk mempostingnya. Sisanya bergantung pada warganet. Setelah video itu ditonton jutaan kali, para pengguna berhasil melacak wanita ini ke sebuah dealer mobil yang dikenal dengan nama Cranbrook Dodge. Dan setelah melihat isi video yang sangat mengkhawatirkan, perusahaan tersebut merilis pernyataan yang menyatakan bahwa Pocha telah dipecat akibat perilakunya yang mirip Karen. Dia kemudian muncul dalam sebuah wawancara dengan Lethbridge News Now, di mana dia mengakui bahwa komentarnya bersifat rasis. Nomor 5. Pada bulan Maret 2018, petugas lalu lintas di New Jersey menghentikan sebuah kendaraan sebagai bagian dari operasi rutin. Registrasi mobil tersebut sudah kadaluarsa dan pengemudinya tidak dapat menunjukkan bukti asuransi apapun. Akibatnya, penegak hukum memutuskan untuk menahan kendaraan tersebut. Namun di antara kelompok yang berada di dalam mobil itu ada putri dewasa dari Karen Turner. Turner, seorang pelobi politik yang berpengaruh, saat itu bekerja sebagai komisaris di otoritas pelabuhan New York dan New Jersey, yang menunjukkan bahwa dia adalah sosok penting. Setelah menerima telepon panik dari putrinya, Turner tiba di lokasi di mana kendaraan sedang dalam proses dibawa pergi, dan dia langsung menghadapi para petugas serta menuntut penjelasan tentang alasan kendaraan itu dihentikan. Turner tampak jelas frustrasi karena para petugas tidak mau membagikan rincian kepada dirinya. Karena dia bukan pengemudi maupun pemilik kendaraan tersebut, mereka secara hukum tidak dapat mengungkapkan informasi tersebut kepadanya. Pada saat inilah, Turner menyalahgunakan posisinya dengan menunjukkan identitas jabatannya kepada para petugas, memberitahu mereka secara jelas siapa dirinya saat ia berusaha mengintimidasi mereka. Turner bersikeras bahwa dia berhak mendapatkan jawaban karena posisinya, tetapi para petugas tetap teguh pada pendiriannya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah teman wali kota dan menuntut agar polisi memanggilnya sebagai komisaris, bukan nona, seperti yang telah mereka lakukan. Dia juga mengeluh bahwa mereka telah merusak liburan para mahasiswa PhD dari MIT dan Yale. Para petugas tetap tenang menjelaskan posisi mereka. Salah satu petugas menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan tugas dan bahwa pemberhentian kendaraan tersebut sah secara hukum. Mereka juga menjelaskan bahwa semua yang terlibat dalam pemberhentian kendaraan tersebut adalah orang dewasa, dan bahwa semua pertanyaan bisa dijawab oleh pengemudi yang memiliki semua informasi. Namun Turner terus mendesak untuk mendapatkan jawaban karena tidak puas dengan tanggapan tersebut. Ketika petugas penegak hukum terus menghindari menjawab pertanyaannya, Turner menjadi semakin gelisah, sehingga salah satu petugas bersikeras memintanya untuk mundur setelah dia terus berjalan mendekat dan berdiri sangat dekat di hadapan petugas tersebut dengan sikap yang mengintimidasi. Turner kemudian menyebut kedua polisi yang merespons itu mengecewakan dan menyuruh mereka diam. Dia juga mengancam akan berbicara dengan kepala polisi serta wali kota terkait masalah tersebut. Untungnya, para petugas polisi memiliki rekaman dashcam untuk mendukung cerita mereka dan segera menunjukkannya kepada atasan mereka. Video tersebut menjadi viral di internet dan dilihat oleh pejabat otoritas pelabuhan, pejabat yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada Turner sendiri. Akibat ledakan emosinya yang viral dan penyelidikan selanjutnya, Turner mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mengeluarkan permintaan maaf kepada publik dengan menyatakan bahwa ia membiarkan emosinya menguasai dirinya saat mencoba membela putrinya dan teman-temannya. Nomor 4. Pada Januari 2025 di bawah arahan Donald Trump, gelombang besar operasi ICE baru diluncurkan, menargetkan imigran ilegal yang menurut pemerintahan tersebut adalah penjahat kekerasan atau pendatang ilegal. Namun data independen menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang ditahan hanyalah anggota masyarakat biasa, bukan penjahat dan hanya pekerja. Operasi-operasi tersebut dan cara penanganannya telah memicu kemarahan besar di seluruh dunia. Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah kita saksikan terkait agen ICE adalah alasan mengapa orang-orang seperti Shannon Kobylarczyk menjadi sasaran sorotan di dunia maya. Pada bulan Oktober 2025, pegawai Manpower Group tersebut mendapati dirinya berada di American Family Field sebagai penggemar Milwaukee Brewers. Itu adalah pertandingan kedua kejuaraan Liga Nasional di mana Brewers berhadapan dengan Los Angeles Dodgers dan Dodgers sedang unggul. Mendukung tim Los Angeles adalah Ricardo Fasano yang berdiri di tengah kerumunan, mengenakan perlengkapan Dodgers dan merekam momen ketika seseorang memukul home run di inning ke-7. Los Angeles memimpin dengan skor 4-1, tribun penuh sesak dan atmosfer playoff semakin meriah dengan bir, sorakan, dan saling ejek. Fasano, yang sangat bersemangat karena timnya sedang menang, menoleh ke arah para penggemar Brewers dan berkata, "Kenapa semua orang diam saja?" Mengacu pada fakta bahwa mereka sudah lama tidak bersorak karena tim mereka sedang kalah. Shannon duduk hanya beberapa kursi di belakangnya dan jelas merasa terganggu oleh komentar bernada ejekan yang sudah diduga.
Dalam sebuah video yang direkam oleh Fasano, Shannon terdengar menggunakan kata-kata kasar dan berteriak kepada penggemar Dodgers bahwa pria sejati minum bir. Perdebatan itu dengan cepat berkembang, melampaui sekadar persaingan kekanak-kanakan dan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Di tengah kekhawatiran yang semakin besar terhadap cengkeraman ICE pada komunitas Amerika, Shannon melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia membungkuk ke depan dan menyenggol orang di depannya sebelum berkata, "Tahu nggak? Ayo kita panggil ICE." Komentar itu sangat sensitif karena Fasano adalah seorang Latino. Tapi dia juga warga negara Amerika Serikat dan veteran Angkatan Laut yang pernah bertugas di Irak dan Afghanistan. Fakta yang segera dia sebutkan sebagai tanggapan, bahkan menantang Shannon untuk benar-benar memanggil ICE dengan menyiratkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Rekaman itu kemudian menyebar secara online, memicu kemarahan dan mendorong para detektif dunia maya untuk melacak wanita pendukung ICE yang membuat ancaman biadab terhadap seorang penggemar yang hanya senang karena timnya sedang menang. Shannon kemudian diidentifikasi sebagai seorang pengacara di Milwaukee, Associate General Counsel di Manpower Group, dan menjabat sebagai anggota dewan Make-A-Wish, Wisconsin. Wanita yang sama yang membuat pernyataan tak terlupakan bahwa ICE harus dipanggil untuk menangani seorang pria Latino karena menikmati pertandingan bisbol, juga bekerja untuk organisasi yang didedikasikan untuk mewujudkan harapan yang mengubah hidup bagi anak-anak yang didiagnosis menderita penyakit terminal. Anak-anak dari semua ras. Tidak lama kemudian, Manpower Group mengetahui pernyataan barbar ini yang mengakibatkan pemecatannya secara langsung. Dan saat video tersebut terus menyebar secara online, Shannon memutuskan untuk mengundurkan diri dari Make-A-Wish dan bahkan dilarang masuk ke American Family Field karena melanggar aturan perilaku tamu stadion. Nomor 3. Seharusnya itu adalah perjalanan Uber yang biasa di Upper East Side Manhattan. Perjalanan yang sudah sering dilakukan oleh supir Uber Muslim berusia 45 tahun, Shohel Mahmud. Perjalanan yang sama yang dimulai dan diakhiri tanpa mengingat siapa penumpangnya. Mahmud secara rutin mengantar penumpang keliling kota, jarang sekali mengalami masalah. Namun suatu perjalanan larut malam di bulan Agustus 2024 akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Mahmud. Dia mengalami trauma yang mendalam, merasakan dampak dari kejahatan kebencian, dan menjadikan penumpangnya pusat kontroversi nasional. Insiden ini menjadi titik balik yang signifikan dalam hidupnya. Malam itu, supir Uber menjemput dua wanita di dekat East 65th Street dan Lexington Avenue. Salah satu wanita itu adalah Jennifer Gilbo yang berusia 23 tahun ditemani oleh seorang teman yang tidak disebutkan namanya. Keduanya naik ke kursi belakang, terekam oleh kamera dashboard Mahmud, dan perjalanan pun dimulai. Baru sebentar dalam perjalanan, Mahmud mulai melafalkan doa dalam bahasa Arab saat berhenti di tengah kemacetan. Dia terlihat menatap keluar dari jendela pengemudi dengan tangan terlipat di dada. Dia tampak tenang, menjalani rutinitasnya, hanya berusaha mencari nafkah untuk membayar tagihan. Namun, Jennifer memiliki rencana lain. Tiba-tiba, Jennifer membungkuk ke depan dari kursi belakang, membawa semprotan merica di tangannya, lalu langsung menyemprotkan gas itu ke wajah Mahmud. Situasi pun langsung berubah menjadi kacau, mengejutkan Mahmud dan semua orang yang menyaksikan serangan itu. Sopir itu menutupi wajahnya dan mulai berusaha melawan penyerangnya, yang kemudian menariknya dan bergulat dengannya. Mahmud berhasil keluar dari mobil, tapi tidak sebelum Jennifer menyemprotkan semprotan merica ke arahnya untuk terakhir kalinya. Kejadian tersebut terekam oleh kamera dashboard, memberikan bukti atas penyerangan brutal ini. Namun mobil itu masih bergerak saat dia berhasil melarikan diri, dan Mahmud tidak punya pilihan selain naik kembali ke dalam dan memarkirkannya. Saat dia mencoba melakukannya, Jennifer sedang naik ke kursi pengemudi sebelum temannya menariknya kembali, tampaknya berusaha menghentikan serangan yang tidak diprovokasi itu. Ketika temannya bertanya mengapa dia melakukan hal itu, penyerang itu hanya berkata, "Itu karena pengemudinya berkulit coklat." Meskipun rasa terbakar itu berlangsung selama 2 jam lagi, Mahmud berhasil menenangkan diri untuk menelepon 911 yang kemudian datang ke lokasi untuk menangkap Jennifer. Video tersebut tersebar di internet yang pada akhirnya memungkinkan para pengguna internet mengetahui segalanya tentang penyerang itu. Dan mereka menemukan bahwa dia bekerja untuk D. Pagan Communications, dan beberapa profesional humas menelpon perusahaan tersebut untuk mendesak agar dia dipecat. D. Pagan Communications merilis pernyataan berikut, mengatakan, "Kami mengetahui perilaku mantan karyawan ini, dan kami juga tidak membenarkan hal tersebut." Tidak hanya Jennifer dipecat dari pekerjaannya, tetapi dia juga didakwa dengan kejahatan kebencian pada bulan berikutnya. Nomor 2. Yang terlihat di sini adalah Kingsley Karen Patricia Smith, seorang guru untuk anak berkebutuhan khusus di Lely Elementary School di Naples, Florida.
Ketika membayangkan pendidik yang paling ideal untuk seseorang dengan kebutuhan khusus, seseorang mungkin membayangkan seseorang yang sabar, tenang, dan pengertian, toleran, serta penuh empati. Patricia Smith adalah kebalikan dari definisi ini. Reputasinya di komunitas tidak pernah dikaitkan dengan kebaikan hati. Pada bulan Agustus 2021, seorang ibu yang memilih untuk tidak disebutkan namanya sedang berjalan santai bersama anak-anaknya. Jalan-jalan itu tampak biasa saja dan tidak ada kejadian apa-apa pada awalnya. Selama berjalan-jalan, mereka melewati sebuah jalur di sepanjang Kings Lake Boulevard, sebuah jalur yang memang dirancang khusus untuk para penghuni saja. Sang ibu mungkin telah melihat tanda yang menunjukkan aturan ini, dan anak-anak hanya menikmati waktu mereka di luar. Sang ibu tampaknya tidak menyadari bahwa memang seperti itu keadaannya, namun tidak butuh waktu lama sampai seseorang memberitahunya. Patricia mendekat ke samping mereka dan mulai membunyikan klaksonnya setidaknya 10 kali sebelum menurunkan jendelanya. Alih-alih dengan sopan memberitahu sang ibu bahwa jalur ini hanya untuk penghuni, dia malah mulai berteriak kata-kata kasar kepada mereka. Pertama, dia berteriak kepada mereka, bersikeras bahwa mereka tidak boleh berjalan di jalur itu sebelum akhirnya melontarkan kata-kata kasar. Situasinya dengan cepat memanas dan sang ibu beserta anak-anaknya pun terkejut dengan ledakan amarah tersebut. Reaksi Patricia bukannya menyelesaikan situasi, justru membuatnya semakin buruk. Konfrontasi tersebut menarik perhatian orang-orang di sekitar. Patricia memanggil wanita itu orang kulit putih rendahan, seperti yang terekam dalam video yang dia buat. Tak lama kemudian, dia mulai menargetkan anak-anak, menggunakan hinaan rasial yang merendahkan dan menyebut mereka sebagai blasteran. Dia kemudian memfokuskan perhatian pada salah satu anak, mengatakan bahwa dia pasti anak kelas khusus, dan menggunakan hinaan terkait disabilitas intelektual untuk semakin merendahkan mereka. Video tersebut menyebar dengan cepat di media sosial sebelum akhirnya sampai ke tangan atasannya. Videonya dibagikan secara luas dan banyak penonton yang terkejut dengan kata-kata serta tindakannya. Lely Elementary School, tempat Patricia bekerja sebagai pendidik kebutuhan khusus, kemudian menempatkan Patricia dalam cuti administratif sementara penyelidikan masih berlangsung. Respon dari masyarakat langsung terjadi dan cerita ini terus mendapatkan perhatian di dunia maya. Dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyimpulkan bahwa perilaku tidak pantas ini tidak layak untuk tetap berada di lingkungan sekolah yang didedikasikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan akibatnya, dia pun dipecat. Nomor 1. Pada bulan April 2024, Karen asal Utah menjadi viral di TikTok setelah mendekati sekelompok wanita muda dan melecehkan mereka karena pakaian yang mereka kenakan. Rekaman tersebut diambil di sebuah restoran di St. George dan tampak menunjukkan wanita yang kemudian diidentifikasi sebagai Ida Ann Lorenzo. Warga Santa Clara berusia 48 tahun menegur seorang wanita berusia 19 tahun terkait rok mini yang dikenakannya. Korban pelecehan tersebut dikelilingi oleh teman-temannya ketika wanita itu menarik rok korban ke bawah untuk menutupi kakinya. Dia kemudian mengatakan bahwa jika dia melihat lebih banyak bagian tubuh daripada yang dia inginkan, dia akan menghubungi Dinas Perlindungan Anak. Kelompok teman tersebut memberitahu wanita itu yang mengaku bekerja untuk negara bahwa targetnya sudah berusia di atas 18 tahun dan oleh karena itu bukan anak-anak, sehingga dia diizinkan mengenakan apapun yang dia inginkan. Mereka kemudian memberitahu Lorenzo bahwa dia sebaiknya tidak sembarangan menyentuh orang lain dan bahwa hal ini bisa dianggap sebagai penyerangan. Dia berulang kali diberitahu setelah itu untuk meninggalkan korban sendirian, tetapi Lorenzo tidak mau bekerja sama. Salah satu temannya akhirnya menghubungi polisi St. George, tetapi harus menelpon mereka beberapa kali dan berbicara selama berjam-jam dengan seorang penyidik. Lorenzo dan kelompok teman tersebut dipisahkan dan rekaman kamera tubuh dari para petugas akan memberikan gambaran tentang apa yang terjadi selanjutnya. Wanita yang diserang itu menjelaskan bahwa dia merasakan tangan penyerangnya masuk ke balik roknya, menyebut insiden itu sebagai pendekatan yang tidak diinginkan. Lorenzo membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak menyentuh kulit wanita itu dan hanya berusaha menurunkan roknya karena ada anak-anak di sekitar. Video dari penyerangan awal tersebut dengan cepat mencapai 12 juta penayangan. Pelaku penyerangan dengan cepat diidentifikasi dan aksi main hakim sendiri pun terjadi. Lorenzo mulai menerima pesan-pesan daring yang menurutnya mengancam, dan beberapa pesan menyarankan bahwa dia seharusnya malu pada dirinya sendiri dan cari gara-gara sendiri, tanggung akibatnya, seperti yang tertulis di salah satu pesan. Dia kemudian kembali menghubungi polisi karena khawatir dirinya dituduh melakukan pelecehan tidak senonoh, dan itulah yang sebenarnya sedang terjadi. Lorenzo ditangkap setelah seorang penyidik dari St. George menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan berpotensi merupakan tindak kejahatan, mengingat dia menyentuh pakaian yang berada di sekitar area intim wanita tersebut.
Dia ditahan di Purgatory Correctional Facility di Hurricane dan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu sidang pengadilan. Sementara itu, Departemen Kepolisian melaporkan bahwa Lorenzo mungkin adalah seorang pegawai di kantor Jaksa Agung Utah yang bekerja sebagai sekretaris hukum. Di pengadilan, dia didakwa dengan pelanggaran ringan kelas A yang kemudian diturunkan menjadi pelanggaran ringan kelas B sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Lorenzo tidak akan menerima hukuman selama 1 tahun, asalkan dia mematuhi persyaratannya. Dia tidak boleh melakukan kejahatan tambahan, menghubungi korban, dan diwajibkan menjalani evaluasi kesehatan mental. Namun tetap saja, dia tampak enggan menyadari bahwa tindakannya tidak dapat diterima. Pada hari dia didakwa, Utah Karen menerima surat pemecatan dari kantor Jaksa Agung Utah tempat dia bekerja kurang dari 2 bulan dan bahkan belum menyelesaikan masa percobaannya. Surat tersebut menyebutkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan standar yang berkaitan dengan kinerja. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap mengikuti semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.